pagi pemirsa, selamat datang dalam Corporate Insight, di mana kita akan membedah strategi, kinerja, dan sepak terjang korporasi dalam navigasi tantangan usaha. Bersama saya Finia Huanggrio, inilah Corporate Insight selengkapnya. Baiklah pemirsa, sebelum kita memulai dialog kita hari ini, sedikit kita akan mengulas kinerja PT BRI Manajemen Investasi atau BRI MI. PT BRI Manajemen Investasi sebelumnya bernama PT Dana Reksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan PT Dana Reksa. Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor reksadana pertama di Indonesia, BRI Manajemen Investasi konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di industri manajer investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk reksadana, kontrak pengelolaan dana maupun investasi alternatif. Hingga per Agustus 2024, BRI Manajemen Investasi mengelola lebih dari 65 produk investasi yang dibuat untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan customer. Adapun dalam perjalanannya, Persero telah berganti nama dari sebelumnya PT Dana Reksa Investment Management atau DIM dan resmi berubah menjadi PT BRI Manajemen Investasi pada tanggal 5 Juli 2023. BRI MI memiliki fokus yang tinggi di dalam mengelola aset investor untuk memberikan imbal hasil investasi yang optimal. Berdasarkan risk adjusted return dalam setiap produk yang dikelola, saat ini kinerja BRI Manajemen Investasi di tahun 2024 menunjukkan beberapa catatan positif. Di antaranya, pada 31 Januari 2024, BRI Manajemen Investasi berada di posisi 4 manajer investasi atau MI berdasarkan dana kelolaan ataupun AUM reksadana dengan pangsa pasar sebesar 6,1%. Pada semester pertama 2024, dana kelolaan reksadana BRI MI ini mencapai 31,87 triliun rupiah. Pada Maret 2024, BRI MI kembali meraih posisi top 3 MI Indonesia berdasarkan AUM reksadana. Terakhir Mei 2024, nilai dana kelolaan BRI MI naik hampir 7%. Di dalam melakukan proses investasi atas aset investor, BRI Manajemen Investasi selalu bertindak secara profesional dan transparan. Berikut merupakan portofolio PT BRI Manajemen Investasi. Jumlah karyawan 6.000, kemudian juga jumlah aset 20 triliun, jumlah layanan ada 20 sektor. Selanjutnya, BRI Manajemen Investasi selalu memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan transaksi reksadana. Segala kemudahan ini dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi reksadana. Berikut merupakan produk reksadana BRI Manajemen Investasi. Berpengalaman selama 32 tahun dan merupakan pelopor industri reksadana pertama di Indonesia. Berikut 3 besar produk unggulan reksadana BRI Manajemen Investasi. Oke, yang pertama ada reksadana Seruni Pasar Uang 2 atau SPU 2. Kemudian juga ada reksadana Pasar Uang Syariah atau SPU Syariah. Reksadana BRI Manajemen Investasi dapat dibeli melalui layanan digital investasi, layanan call center, serta agen-agen penjual yang terdiri dari bank, serta sentra investasi reksadana yang telah bekerja sama dengan BRI Manajemen Investasi. Berikut mitra distribusi BRI Manajemen Investasi. Saat ini saham BRI Manajemen Investasi dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan PT Dana Reksa Persero dengan porsi kepemilikan masing-masing sebesar 65% dan 35%.
PT BRI Manajemen Investasi menegaskan komitmennya untuk memberikan produk investasi yang optimal bagi para investor melalui inovasi dan strategi pemasaran yang terfokus. Pada bulan Agustus 2024, reksadana Balance Regular Income Fund (BRIF) ini berhasil mencatatkan posisi sebagai produk reksadana pendapatan tetap dengan AUM tertinggi di Indonesia. Selain itu, Single Investor Identification atau SID juga mengalami peningkatan sebesar 22% dalam periode yang sama. Pencapaian ini menjadikan reksadana BRI BRIF berhasil meraih penghargaan Product Engagement of the Year 2024 di acara Marketeers Editors Choice Awards 2024. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan ulas kinerja dan strategi BRI Manajemen Investasi hari ini tetap bersama Corporate Insight IDTV. Kembali lagi dalam Corporate Insight EDTV bersama saya Vinilia Huanggrio. Hari ini telah bergabung bersama kita Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, Bu Tina Melina. Halo, selamat pagi Bu Tina. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Corporate Insight EDTV. Mungkin yang pertama Bu Tina, kami ingin mungkin diminta untuk elaborasi gitu terkait dengan perusahaan dan kinerja perusahaan sampai dengan saat ini. Baik, mungkin berbagi ya informasi terkait kinerja perusahaan kami. Jadi BRI MI sebagai perusahaan manajer investasi di Indonesia, alhamdulillah di tahun ini menyumbangkan pertumbuhan. Tentu ini dalam rangka memenuhi aspirasi dari shareholder maupun stakeholder untuk kami selalu bertumbuh. Jadi di tengah industri yang cukup tight di tahun-tahun terakhir ini, BRI MI mampu mencatatkan pertumbuhan di atas double digit, dan tentu ini didorong dari agresivitas kami fokus untuk menggarap retail investor atau segmen nasabah di perbankan, baik nasabah wealth maupun nasabah mass affluent lainnya. Jadi pertumbuhan ini mendorong peningkatan AUM BRI MI, di mana AUM khusus reksadana meningkat beberapa peringkat, sekarang menjadi posisi ketiga di industri. Alhamdulillah ini merupakan perwujudan dari komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik buat industri. Oke, masih bisa menyumbangkan pertumbuhan double digit di tengah kondisi industri yang sangat challenging saat ini ya Bu Tina. Sangat challenging. Oke, reksadana pasar uang BRI Gamma Steps Pasar Uang atau BRI Gamma Steps milik BRI Manajemen Investasi melanjutkan kinerja yang positif. Kali ini kinerja positif ditunjukkan melalui jumlah dana kelolaan AUM pertanggal 11 Oktober 2024 berhasil menembus 2,04 triliun atau tumbuh 473% dibandingkan per Desember 2023 sebesar 355 miliar. Mohon mungkin Bu Tina bisa memaparkan gitu terkait dengan keberhasilan ini. Sejauh apa produk BRI Gamma Steps ini berperan begitu Bu? Baik. Ya, produk BRI Gamma Step ini masuk kategori produk reksadana pasar uang. Jadi untuk fokus nasabah kami yang retail ini sangat tepat atau menjadi jawaban untuk kebutuhan nasabah yang butuh investasi yang liquid, mudah diperoleh, dan memberikan return yang cukup optimal. Dan tentu ada nilai baik dari reksadana ini juga karena kami bekerja dengan yayasan sebuah perguruan tinggi besar di Indonesia, dan bagian dari pengelolaan investasi ini diberikan untuk menyumbang pengembangan pendidikan. Jadi selain mendapatkan optimalisasi dari peningkatan investasinya atau portofolionya, ada nilai sosial yang diberikan dari fund ini. Hal inilah yang mendorong kenapa fund ini bisa bertumbuh dengan sangat agresif. Tentu yang paling penting profil resiko dari produk ini kan memang lebih ke yang konservatif. Rasanya investor pemula atau investor retail yang menjadi fokus utama kami masih mencari produk-produk investasi yang relatif lebih konservatif. Oke, bisa memenuhi kebutuhan investasi yang liquid tapi juga dengan return yang optimal ya Bu ya untuk produk BRI Gamma Steps ini. Dan dengan kinerja yang gemilang ini mungkin apakah sudah sesuai dengan target perusahaan Bu Tina?
Kalau target perusahaan kita masih relatif masih agresif ya, jadi masih ada angka-angka yang ingin dikejar sampai akhir tahun ini dan mudah-mudahan itu sejalan. Tentu pertumbuhan ini memang pertumbuhan yang luar biasa untuk kami di tahun 2023 ini, tetapi sepertinya target perusahaan on track untuk kami bisa penuhi di akhir tahun 2024. Semoga semangat ini terus melanjutkan pertumbuhan yang sifatnya sustain ya. Jadi itu bukan cuma hit on one positions, tapi lebih ke sustainable growth. Oke, mungkin bisa dibocorkan sedikit Bu kalau boleh begitu kira-kira targetnya seperti apa sampai dengan akhir tahun? Ya targetnya untuk menjadi naik peringkat ranking di MI-nya, menembus angka di atas 50 triliun AUM dan itu rasanya menjadi ambisi yang cukup bisa kita wujudkan. Oke, kita harapkan juga begitu ya Bu ya, semoga bisa tercapai begitu hingga akhir tahun 2024 ini. Dan apakah diversifikasi bisnis juga menjadi salah satu faktor kesuksesan dari BRI Manajemen Investasi ini yang cukup resilient di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang begitu? Ya, tentu itu adalah salah satu upaya kami untuk meyakinkan pertumbuhan ini terjadi. Jadi strategi diversifikasi adalah suatu penting. Diversifikasi bisa dari client base yang kita handle atau kita garap. Kita bermula dari investor institusi yang dominan, mulai meningkatkan komposisi investor retail, itu adalah salah satu diversifikasi dari sisi klien segmen. Kemudian dari sisi produk, memahami karena insight atau aspirasi kami masuk ke segmen retail, tentu kita harus makin menguatkan diversifikasi produk yang memenuhi kebutuhannya. Jadi kami misalnya di reksadana pasar uang ini, kami sudah mencatatkan prestasi-prestasi juga. Kita ada regional award untuk the best money market fund. Kemudian juga money market fund kita juga ada yang base-nya syariah, ada yang konvensional, ada yang mendukung kerjasama dengan perguruan tinggi. Dan yang pasti semua ini dipenuhi dan kita juga komit untuk meliterasi ya. Jadi tidak hanya sekedar diversifikasi, tetapi kita juga yakin bahwa masih banyak investor juga ingin masuk ke equity atau underlying pasar modal yang lainnya. Kita juga tetap menyediakan dan mengembangkan produk-produk yang berunderlying equity bahkan berdenominasi dolar atau kita masuk ke market global seperti G20, produk kita juga ada masuk ke offshore produk. Jadi diversifikasi memang sangat menjadi kunci untuk kita bisa bertumbuh dengan optimal. Oke, baik Bu. Mungkin sedikit Bu, sebetulnya saya agak sedikit penasaran begitu ya terkait dengan transformasi dari logo dari Dana Reksa Investment Management ke BRI Manajemen Investasi di tanggal 5 Juli 2023 lalu. Perkembangannya dengan reputasi baru ini seperti apa Bu? Ya, jadi memang semula BRI MI ini adalah Dana Reksa Investment Management. Perubahan kepemilikan saham menjadi mayoritas dimiliki oleh BRI Group. Tentu ini ada transformasi yang cukup signifikan terjadi di kami, terutama di fokus bisnis, di mana fokus bisnis BRI Manajemen Investasi menjadi lebih ke menyasar segmen retail. Kenapa segmen retail? Karena memang BRI Group memiliki ekosistem yang sangat luar biasa untuk bisa kami kembangkan, untuk bisa kami tap the untapped market. Mengingat dari industri reksadana sebenarnya kepemilikan reksadana dibandingkan dengan produk perbankan masih sangat jauh dan ini kita lihat sebagai peluang atau room to grow yang luar biasa. Dan dengan beralihnya atau bertransisinya kepemilikan saham utama dari Dana Reksa ke BRI, maka kami memiliki akses yang lebih untuk memberikan literasi, edukasi, dan mengajak masyarakat melalui client base BRI Group untuk menjadi investor di reksadana. Oke, Bu Tina, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, maksud kami Corporate Insight IDTV akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.
Anda masih bersama saya, Vinilia Huanggrio, dalam Corporate Insight IDTV. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bu Tina Melina, selaku Direktur Utama BRI Manajemen Investasi. Ya Bu Tina, mengenai tantangan begitu ya, meski mencatatkan kinerja yang positif, apa saja yang mungkin masih menjadi tantangan dalam bisnis reksadana saat ini? Iya, yang saya lihat sebagai tantangan di bisnis reksadana ini memang paling utama adalah literasi terkait produk reksadana itu sendiri. Jadi kalau kami lihat di capital market memiliki tingkat inklusi yang relatif paling rendah, kecil ya, masih kecil untuk pemahaman terkait pada produk pasar modal, dan salah satunya adalah reksadana. Tentu ini adalah tantangan yang luar biasa dan harus dijawab oleh semua pemain atau semua pelaku bisnis ini. Dan yang paling perlu kita lakukan dan galakan bersama adalah yang pasti adalah masif literasi kepada masyarakat tentang the beauty of invest in mutual fund gitu ya. Karena sebenarnya reksadana itu sendiri hadir dari awal adalah untuk mengatasi atau menjadi jawaban kepada investor yang ingin mendiversifikasikan portofolionya, ingin masuk ke pasar modal tetapi memiliki kemampuan mungkin tidak seperti investor besar atau investor institusi. Sekarang reksadana sudah dibuat semakin mudah aksesnya dengan tersedia di berbagai platform digital ya. Dan ini juga sangat antusias kami untuk terus kembangkan untuk mendapat reach kepada calon investor dan investor yang semakin luas lagi dan semakin mudah lagi karena like invest in already in your hand gitu ya. Tetapi tentu untuk memilih produk yang mana yang tepat, apa isinya, siapa yang mengelolanya, itu butuh komunikasi yang terus-menerus dan dilakukan secara masif dan bersama-sama. Selain itu tantangan yang dihadapi industri ini juga masih ada pilihan-pilihan bagi masyarakat dan semakin teraksesnya pilihan-pilihan itu tentu seperti ada investasi-investasi yang sudah retail juga gitu ya. Ada bahkan investasi-investasi yang mungkin dikenalkan oleh sifatnya yang lebih endorsing atau influencer, tetapi pemahamannya masih perlu dikuatkan lagi. Karena setiap berinvestasi itu pasti diiringi dengan resiko. Jadi perlu dipahamkan bahwa kayak there is not such a thing that too good to be true. Kemudian menempatkan satu investment dalam satu keranjang itu perlu dipikirkan lebih baik lagi. Kemudian juga mengajarkan bahwa investasi itu harus secara rutin dan sistematis itu juga harus terus dikuatkan. Dan kami untuk pelaku industri juga tentu punya tantangan tersendiri dengan regulasi-regulasi yang baru. Tentu itu berdampak terhadap progres bisnis di industri ini. Seperti itu. Masih wait and see juga ya nampaknya dengan pemerintahan baru nantinya ya Bu ya, menjelang 20 Oktober nanti. Dan juga lagi-lagi memang terkait dengan literasi ya, memang itu adalah yang paling utama, tantangan yang harus dihadapi, terutama untuk produk reksadana itu sendiri. Dan kalau BRI Manajemen Investasi sendiri paling banyak tantangan mungkin datang dari mana? Apakah juga dari persaingan bisnis Bu, begitu? Ya, kalau di industri ini persaingan bisnisnya cukup ketat ya, karena kan secara produk, semua produknya hampir dibilang similar ya. Tentu keahlian sang pengelola investment atau fund manager ini menjadi kunci untuk membuat produk ini memenangkan table league-nya masing-masing. Tetapi kami yakin kapabilitas itu bisa kami terus bangun, dan dalam 1 tahun ini sudah menunjukkan pembuktian lah ya untuk bahwa capability manajer investasi khususnya dalam mengelola fundnya itu dibuktikan dengan award-award yang sudah kami terima sebagai pengakuan pasar terkait kinerja. Nah untuk itu indahnya di reksadana ini kita harus benar-benar transparan. Kita menempatkan di mana, berapa persen. Ada aturan-aturan main yang sebenarnya sangat-sangat very regulate, tetapi itu untuk keamanan investor itu sudah sangat ditata dengan baik di produk reksadana ini. Jadi tantangan internal tentu ada karena kita juga harus menggarap atau meliterasi, mengedukasi
Ya. Hampir 60% penduduk Indonesia itu ada di BRI Group dan itu juga sudah menjadi tantangan kami, tetapi didukung dengan network yang sangat luas, dengan tim bank staff selling atau apart utama kami juga terus menguatkan kompetensinya. Mereka diberikan sertifikasi, tim kami juga hadir untuk mendampingi. Semoga tantangan internal yang untuk menguatkan pemahaman berinvestasi dengan baik, aman, dan optimal itu bisa terus kami lakukan dengan agresif. Oke, Bu Tina, menarik sekali. Tadi Bu Tina sempat menyinggung gitu ya, award gitu. Mungkin bisa dipaparkan begitu, ada award apa saja yang sudah diraih oleh BRI Manajemen Investasi? Ya, sebetulnya award-award yang sudah kami terima cukup banyak di tahun ini ya, sampai bulan September kemarin. Ada award yang kami terima untuk regional level seperti the best for money market fund. Jadi di BRI MI sudah dapat award itu. Dan juga ada award untuk produk-produk reksadana berbasis syariah juga kami mendapatkan award, baik reksadana syariah yang pasar uang maupun reksadana syariah yang base-nya equity. Tentu juga kita juga mendapatkan award terkait dengan produk inovatif. Kita memiliki produk Balance Regular Income Fund yang merupakan reksadana tetapi menjadi jawaban kepada masyarakat yang bertransisi dari deposan atau pemegang obligasi yang terbiasa mendapatkan return bulanan. Kami punya reksadana yang memberikan regular income, itu juga mendapatkan award. Jadi banyak sekali penguatan-penguatan di produk ini yang menghasilkan. Dan sebenarnya penguatan-penguatan ini adalah untuk apa? Untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BRI Manajemen Investasi. Dan untuk mendapatkan award ini tentu tidak mudah ya. Kami harus terus melakukan active manage, meyakinkan investor, memberikan update-update market dan memastikan isinya secure seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali Bu Tina. Mungkin bisa dibocorkan juga mungkin sedikit strategi begitu ya dari BRI Manajemen Investasi untuk mengatasi berbagai persaingan dan juga kondisi yang challenging seperti saat ini, Bu. Bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja bisnis? Ya, strategi kami adalah intinya satu, fokus. Jadi fokus kepada market yang memang dijadikan aspirasi. Kalau memang kita berfokus kepada segmen retail, maka kita harus memastikan produk yang tersedia pun sesuai dengan profil client base-nya. Kemudian juga kita mulai menyajikan produk investasi itu lebih ke solusi. Jadi solusi untuk misalnya untuk memberikan return yang lebih optimal, menjadikan pilihan tempat untuk menyimpan dana darurat, untuk misalnya untuk simpanan naik naik haji gitu karena ada syariah juga base-nya gitu ya. Terus juga untuk mengenal berinvestasi di saham, tapi kalau misalnya single stock kan mungkin belum terlalu yakin atau tidak ada waktu untuk memperhatikan masing-masing emiten, maka bisa masuk lewat reksadana berbasis equity karena sudah di spread, sahamnya banyak macam-macam, masuk ke dalam indeks, dan kita punya tim yang melakukan research, analitik, dan memanage fund itu dengan profesional karena mereka adalah orang-orang yang memang sudah dibekali dengan knowledge dan capability itu. Sehingga strateginya adalah kita berfokus kepada segmen yang dituju, fokus kepada produk yang sesuai, dan kita meningkatkan terus capability-nya, dan jangan lupa mengkomunikasikan keberhasilan-keberhasilan itu kepada masyarakat untuk masyarakat menjadi lebih percaya dan akhirnya paham bahwa ini adalah this is the good things, this is the best way untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh investor. Oke, sangat komprehensif sekali ya pemaparan strategi dari BRI Manajemen Investasi ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bu Tina. Pemirsa, Corporate Insight akan kembali sejedah, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huanggrio dalam Corporate Insight Adi TV. Sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak isu terkini dalam industri now.
Reksadana kini menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak dipilih investor. Salah satu kelebihan reksadana adalah adanya manajer investasi atau MI yang akan mengelola dana investor secara profesional sehingga investor tidak perlu repot mengelola portofolionya sendiri. Hal ini membuat reksadana menjadi instrumen yang menarik bagi sejumlah investor di tengah maraknya instrumen investasi baru. Mengulas perkembangan industri reksadana di Indonesia, berikut kita lihat saat ini ada beberapa instrumen investasi yang menjadi pilihan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya kita lihat perkembangan jumlah investor reksadana. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi dalam 10 tahun selama pemerintah Presiden Jokowi mencapai 9.117,4 triliun rupiah. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 13.836.775 orang. Angka capaian realisasi investasi ini melebihi target rencana strategis atau Kementerian Investasi atau BKPM sejak 2021. Dalam 10 tahun terakhir, kestabilan ekonomi dan politik telah meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena investasi adalah komitmen jangka panjang sehingga menjaga iklim investasi tetap stabil menjadi sangat penting. Hal ini disampaikan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Ruslan Ruslani dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal ketiga 2024 di Jakarta pada Selasa 15 Oktober 2024. Sedangkan realisasi investasi kumulatif selama periode Januari hingga September 2024 sebesar 1.261,43 triliun rupiah atau tumbuh 19,78% dari periode yang sama tahun 2023. Dari realisasi tersebut telah menghasilkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.875.214 orang. Kalau tadi saya bicara kita paparkan mengenai triwulan ketiga 2024. Nah, kalau ini lebih pada dari Januari ke September 2024. Ya. Jadi ini lebih dalam jangka waktu 3 quarter berarti ini. Realisasinya alhamdulillah tercapai 1.261,4 triliun atau meningkat hampir 20% year on year-nya. Jadi kalau kita lihat ini kita sesuai dengan target untuk mencapai realisasi investasi kurang lebih 1.650 triliun pada akhir tahun 2024 ini. Jadi kita we are on target karena ini sudah mencapai 76,4% dari target presiden. Kalau kita bicara target Renstra, ini udah lewat nih justru nih. Sudah lewat, alhamdulillah sudah lewat. 101,8% dari target Renstra. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bu Dina Melina selaku Direktur Utama BRI Manajemen Investasi. Bu Dina, 2 produk reksadana pasar uang PT BRI Manajemen Investasi yakni BRI Gamma Steps Pasar Uang dan BRI Seruni Pasar Uang Syariah terbilang mencatatkan kinerja yang positif. Apakah keunggulan 2 produk tersebut sehingga dapat bersaing dengan produk reksadana lainnya di kelas sejenis? Iya, baik. Jadi untuk 2 produk tersebut memang ada keunikan tersendiri yang kami kemas karena di situ kita bekerja sama dengan universitas di Indonesia dan sebagian dari penghasilan dari produk ini memang diberikan untuk membiayai kegiatan pendidikan. Tentu nilai sosial yang ada di dalam fund ini juga menjadi pendorong minat investor untuk memberikan kontribusi ya untuk pendidikan di Indonesia. Tetapi yang paling utama memang dari produk ini adalah masuk ke dalam kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat dengan kondisi
market yang mungkin masih belum terlalu tenang ya kemarin dengan kondisi-kondisi market yang ada, global politik, regional maupun nasional, tetapi mereka butuh penempatan yang optimal, tetapi dirasa cukup nyaman dan aman. Maka kategori reksadana pasar uang lah menjadi tempat yang pas untuk dijadikan pilihan. Nah, pertumbuhan ini mungkin salah satunya didorong dengan motivasi itu, alasan itu. Tetapi untuk menjadi terpilih dibanding dengan produk-produk sejenis di industri, tentu yang paling utama adalah kinerja. Kinerja dari underlying reksadana pasar uang ini yang membuat produk-produk ini menjadi posisi di table league-nya masuk misalnya menjadi kuartil 1, menjadi nomor 1 di dalam platform fintech yang memasarkan produk ini. Dan ini memudahkan masyarakat untuk memilih, menempatkan di produk-produk ini. Kalau untuk yang seruni pasar uang syariah, tentu ini adalah keunikan tersendiri juga, memenuhi kebutuhan dari klien segmen tertentu juga, tetapi sebenarnya seluruh investor bisa memiliki pilihan ke dalam dua jenis produk ini. Karena dua jenis produk ini yang paling utama bagi mereka adalah mudah diakses, sangat liquid, kemudian juga returnnya optimal, bisa mengatasi inflasi, karena dia memberikan return di atas inflasi, sehingga untuk masyarakat yang sudah mulai melek investasi, menjadikan ini adalah suatu produk loncatan pertama untuk nanti secara bertahap masuk ke instrumen reksadana dengan underlying lainnya seperti reksadana campuran atau reksadana equity. Jadi ini adalah pilihan yang sangat pas bagi investor pemula maupun investor yang sedang menempatkan sementara dananya sebelum masuk ke instrumen investasi yang mungkin tahun 2025 ini akan bergerak lebih bagus lagi karena kita lihat mungkin pemerintahan yang baru ada strategi yang lebih untuk pertumbuhan sehingga equity rasanya akan menjadi pilihan yang akan menarik di tahun depan. Oke, memang ada keunikan sendiri dari kedua produk tersebut dan juga ada social value-nya juga ya Bu Tina. Baik, OJK terus melakukan harmonisasi ketentuan antar sektor terutama di bidang perbankan dan industri keuangan non-bank untuk meningkatkan peluang investor institusi berinvestasi di reksadana. Mungkin realisasi dari harmonisasi ini terhadap perusahaan reksadana seperti apa Bu Tina? Iya, di reksadana sendiri memang masih kuat ya investor yang berasal dari institusi. Tentu investor ini masuk ke kategori investor yang sophisticated ya, sehingga kebutuhannya pun harus dipenuhi dengan produk-produk yang sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Umumnya institusi menempatkan produk reksadana itu untuk kepentingan likuiditas, mengelola liquidity dan juga untuk mengelola portofolionya. Jadi pilihannya sebenarnya masih beragam. Reksadana bisa memberikan jasa untuk kontrak pengelolaan dana khusus atau juga menyediakan pilihan untuk reksadana di alternatif investment dan juga reksadana pasar uang untuk liquidity management. Sehingga pilihan untuk nasabah institusi masih sangat luas dan masih sangat besar potensinya untuk dieksplor lebih lagi. Apalagi dengan keragaman underlying yang ada di industri pasar modal sekarang semakin banyak, semakin beragam, emitennya juga semakin bertumbuh sehingga untuk menjadi pilihan underlying yang memenuhi ekspektasi institutional client, rasanya kami juga bisa menyiapkan itu dengan baik. Oke, Bu Tina. Ada yang menyatakan bahwa pola pikir masyarakat terhadap investasi reksadana ini masih perlu diperbaiki. Dan kita juga tadi sempat menyinggung ya, Bu Tina, terkait dengan literasi yang juga ini paling utama begitu terkait dengan produk-produk dari reksadana itu sendiri. Bagaimana BRI Manajemen Investasi menyikapi hal ini? Apa ada strategi perusahaan untuk mengedukasi masyarakat, Bu Tina? Ya, mungkin persepsi yang paling sering saya temui dari masyarakat atau klien adalah persepsi bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya misalnya atau berinvestasi itu butuh modal besar gitu ya. Jadi memang tentu kami harus mengkomunikasikan dengan lebih intens lagi bahwa reksadana itu sebenarnya untuk semua. Karena reksadana itu kita sudah mulai bisa beli reksadana dari mulai Rp10.000 sudah bisa beli reksadana, terus juga
belinya bisa di digital platform, jadi like everyone bisa beli kapan saja. Dan setiap perbankan yang menjadi partner bank distribusi juga menyiapkan reksadana dalam digital platformnya. Jadi kami harus menyampaikan terus bahwa ini sangat mudah, sangat murah, dan accessible. Nah, persepsi itu mungkin tidak bisa hanya oleh pelaku industri reksadana saja. Harus ada komunikasi yang disampaikan juga secara masif, baik oleh regulator atau pihak-pihak terkait yang juga berperan dalam membesarkan industri reksadana ini. Jadi reksadana bisa dilihat sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi. Karena masyarakat bisa masuk ke pasar modal, pasar uang, itu melalui produk reksadana dengan modal atau kebutuhan dana awal tidak terlalu besar. Nah, prinsip-prinsip selalu, nanti kalau saya investasi, kalau sudah ada sisa dari income, prinsipnya harus dirubah. Harus investasi itu bukan sisa, tapi harus disisihkan, gitu ya. Jadi kalau nanti suka ada tema yang nanti aja investasi, itu juga harus kita mulai kuatkan bahwa berinvestasi itu adalah saat ini, sejak dini, karena the beauty of compounding itu luar biasa. Jadi edukasi itu mungkin juga tidak hanya sebagai informal forum, tapi informal forum juga ada masuk ke dalam misalnya SKS pendidikan mahasiswa, atau mungkin bahkan dari mulai high school sudah ada pengenalan produk investasi. Dan rasanya ini perlu kami terus sampaikan dan nggak bosan-bosan untuk menyampaikan the beauty of investment, and reksadana adalah jawaban untuk investor yang mau mulai berinvestasi. Oke, waktu berinvestasi itu adalah sekarang ya Bu ya, jangan dinanti-nanti. Jangan gitu. Dan bisa mulai dari 10.000 saja. Dan mungkin secara strategi Bu, apa yang menjadi langkah andalan begitu dari BRI IMI untuk selalu menggebrak bisnis dari sektor industri ini? Ya, yang pasti kami harus meningkatkan kualitas relationship dengan partner yang memasarkan produk reksadana BRI IMI di dalam channelnya. Baik partner yang berupa apport bank atau partner sekuritas sekarang juga menjadi salah satu channel untuk memasarkan, dan juga partner fintech. Partner fintech pun menjadi partner strategis untuk memperbesar client base dan meningkatkan NAV atau dana kelolaan dari reksadana. Jadi meningkatkan kualitas hubungan dengan partner itu adalah yang utama, dan untuk meningkatkan hubungan itu tentu mereka juga harus percaya dengan kualitas kami untuk memberikan produk-produk investasi yang mumpuni ya. Artinya mereka tidak akan mau menjual produk yang tidak dikemas dengan baik, tidak di-manage dengan baik, tidak didukung dengan teknologi, atau tidak didukung dengan kapabilitas mengelola investasi dengan handal. Nah, tentu kita juga sebagai MI harus menunjukkan kemampuan kami membuktikan bahwa we can manage the fund excellently gitu ya. Jadi partner kami semakin percaya dan mau meneruskan atau mendistribusikan produk kami kepada client base-nya. Oke, Bu Tina. Reksadana juga diartikan sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya bagi yang kecil dan yang mungkin tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Bagaimana dengan BRI MI sendiri? Masyarakat seperti apa yang menjadi mungkin target dari perusahaan? Ya, tentu kalau kita bekerja tentu harus sangat segmented ya. Jadi memang kalau kami lihat dari partnership yang sudah terjadi, awal-awal perusahaan MI itu selalu berpartner dengan bank dan menyasar nasabah mass affluent sampai high net worth individual client. Tetapi BRI MI juga seperti MI lainnya juga punya client base yang korporasi ya. Dan itu memang kita tap dengan direct institutional client atau divisions kami. Nah, untuk masyarakat tentu dengan perkembangan sekarang ya, bahwa yang berinvestasi itu tidak hanya nasabah yang memiliki kemampuan saja. Maka kami juga mulai memberikan solusi investasi kepada masyarakat secara luas dengan masuk ke dalam platform-platform digital
yang kami percaya reach-nya lebih luas ya. Dan untuk itu kami didukung juga dengan peraturan produknya semakin murah kan. Tadi mulai bisa 10.000 sudah mulai bisa beli 10.000 di fintech, di platform, bahkan marketplace sekarang sudah ada pointers untuk membeli reksadana loh di situ. Jadi rasanya untuk klien kami semakin luas. Cuman untuk meyakinkan itu yang kita penting sekarang. Jadi reach-nya sudah luas. Tempat membelinya sudah makin banyak. Dulu misalnya hanya bank saja, sudah sekarang sudah sekuritas bisa dengan platformnya, terus fintech dengan platformnya, bahkan marketplace juga sudah ada yang menyediakan pembelian reksadana di situ. Jadi availability is there, kesadarannya yang harus kita tingkatkan untuk actions untuk membeli gitu. Oke, baik. Bu Tina, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali tetap bersama Corporate Insight IDTV. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Vidya Huanggrio dalam Corporate Insight IDTV. Dan kita masih bersama dengan Ibu Tina Melina selaku Direktur Utama BRI Manajemen Investasi. Ibu, kita beralih membahas terkait dengan outlook dan target dari BRI Manajemen Investasi. 2023 sudah mencatatkan kinerja yang gemilang. Bagaimana dengan pencapaian di tahun 2024 ini? Iya, di 2024 ini kami masih mencatatkan pertumbuhan di tengah kondisi industri yang memang relatif stagnan ya, tetapi pertumbuhan ini memang masih didorong oleh investor-investor baru, investor-investor retail yang memang kami fokuskan di ekosistem grup ya untuk itu. Tetapi pendorong pertumbuhan ini juga datang dari nasabah institusi yang mulai menggunakan jasa kami untuk pengelolaan portofolionya, sehingga dua segmen ini menjadi pendorong pertumbuhan bisnis. Tentu pendorong ini juga ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah nasabah. Jumlah nasabah kami bertumbuh melebihi target yang sudah kami tetapkan, dan mudah-mudahan tahun depan terus bertumbuh secara konsisten ya, karena tahun ini kita penuh kegiatan meliterasi untuk membangkitkan kesadaran berinvestasi di reksadana, dan semoga di tahun depan bisa kami panen ya buahnya seperti itu. Dan selain itu juga pengembangan produk atau kapabilitas dalam mengelola produk juga kami terus kuatkan, sehingga kami ingin meyakinkan bahwa our service, our capability itu memang delivered to the client ya. Dan tentu award terkait produk itu penting menjadi target utama kami untuk mendapatkan penilaian yang sangat fair. Jadi biar masyarakat dan market yang menilai bagaimana kinerja produk-produk yang dikemas oleh BRI Manajemen Investasi. Karena saya yakin tantangan untuk BRI Manajemen Investasi ini masih sangat challenging. Terutama kita berada di dalam suatu ekosistem besar yang bisa kita bilang is a huge market to tap, dan rasanya tidak ada ruang untuk kita untuk tidak optimis gitu ya. Jadi itu yang menjadi target di tahun 2024, dan mudah-mudahan kita bisa bertumbuh agresif. Walaupun challenge-nya mungkin masih quite high gitu ya, dan bisa konsisten sampai tahun-tahun berikutnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Tina. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Bu Tina atas waktunya di Corporate Insight TV hari ini. Saya selalu salam sukses Bu Tina. Thank you, terima kasih. Ya, pemirsa, demikian tadi diskusi kita dengan Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, Tina Melina. Dan kita sudah sampai di penghujung Corporate Insight hari ini. Saya Vidya Huanggrio, atas nama seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di Facebook channel 419 HD dan channel 2 HD, IndiHome channel 117, Oxygen TV, dan TV, serta live streaming di firestore.id. Investor Daily TV, IDTV, Inspirasi Investasi.